Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis ilmu, majlis Kitab Al-Kabair. Dan hari ini kita memasuki Al-Kabiratu Ats-Tsaminatu Asyrata, dosa besar nomor urut 18, Syahadatuz Zur, kesaksian palsu. Ketika ijazah tanda seorang selesai dari belajar, sebenarnya dalam bahasa Arab ijazah itu istilahnya adalah syahadah. Berarti ijazah palsu ini termasuk dalam bab nomor urut 18. Jadi yang punya ijazah palsu terkena pasal pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, prinsip memberikan kesaksian sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina syuhada'a lillahi bil qisti walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Hai orang-orang yang beriman, berikan kesaksian yang benar, meskipun kesaksian itu satu untuk dirinya sendiri, dua untuk kedua orang tuanya, tiga untuk kaum kerabat. Saya beri contoh kesaksian untuk diri sendiri. Misalnya wanita Juhainah datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Saya sudah berzina, hamil sebagai bukti, tolong saya segera dirajam. Akhirnya kan dirajam. Berarti dia sudah memberikan kesaksian benar untuk dirinya sendiri. Di lain hari Ma'is bin Malik menghadap Rasulullah dengan bahasa yang berbeda tapi intinya sama. Ya Rasulullah, inni zanaitu fa'aqimu alayya. Saya sudah berzina, tolong rajam saya. Pada kesempatan yang lain ada laki-laki, ya Rasulullah, inni qad saraktu fa'aqimu alayya. Saya sudah mencuri, tolong potong tangan saya. Ternyata tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Ma ikhaluka annaka qad sarakta. Saya tidak percaya, tidak mungkin kamu mencuri, sana pulang. Faqalaha marrataini aw thalathan. Dia ulangi kesaksiannya 2 bahkan sampai 3 kali dengan harapan Rasulullah mempercayai pengakuannya. Dan akhirnya sesudah memberikan kesaksian 3 kali, Rasulullah pun mempersiapkan keinginannya dan laki-laki ini betul-betul dipotong tangannya. Berarti dia sudah memberikan kesaksian benar untuk dirinya sendiri. Dan sebenarnya kesaksian jujur untuk diri sendiri itu nanti akan terjadi pada hari kiamat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut dikunci, tangan ngomong menyebutkan dosa-dosa yang sudah dilakukan di dunia, kaki menjadi saksi. Itu di surat Yasin. Sementara di surat yang lain yang ngomong adalah kulit. Begitu kulit nerocos mengeluarkan semua kesaksian perbuatan dosa yang pernah dilakukan di dunia, begitu selesai seluruh dosa tersingkap, baru mulut diberi kesempatan untuk bicara. Lima syahidtum alayya. Mulut pun memarahi
kulit, kenapa kamu bicara? Mengungkap semua dosa yang kita lakukan. Maka kulit akan menjawab, antaqanallah, yang membuat kami bisa bicara itu bukan keinginan kami, tapi semuanya berdasarkan ketentuan dari Allah, yang membuat kita bisa bicara, mengungkap seluruh dosa yang kita lakukan. Baik, jadi hukum asli adalah berikan kesaksian yang benar meskipun untuk dirinya sendiri. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh kesaksian palsu. Misalnya di kasus Zulaikhah dengan Yusuf. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Zulaikhah merayu Yusuf, Yusuf tidak mempan dirayu, larilah Yusuf menuju pintu, dikejar dari belakang. Wa qaddat qamisahu, Zulaikhah berhasil menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga sobek. Di depan pintu jedul, tiba-tiba suami Zulaikhah ada. Disinilah akhirnya Zulaikhah berkata, wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man aradak bi ahlika su'an illa ayyusjana aw adabun alim. Wahai suamiku, apa pendapatmu kalau ada laki-laki yang akan memperkosa istrinya? Laki-laki itu pantasnya dijebloskan ke penjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih. Berarti Zulaikhah sudah melakukan 4 kesalahan. 1. Merayu Yusuf. 2. Mengejar dan akhirnya menarik baju Yusuf sampai sobek. 3. Nuduh Yusuflah yang akan memperkosa dirinya. 4. Usul kepada suami, kalau bisa Yusuf dijebloskan ke penjara atau disiksa secara fisik. Nah, ini contoh kesaksian yang palsu, yang tidak benar. Contoh yang lain di kitab Riyadhus Shalihin di bab sikap lembut kepada orang-orang lemah. Ketika Jurej ahli ibadah dirayu oleh seorang pelacur, tidak mempan, pelacur merayu pengembala kambing, sukses berzina sampai akhirnya hamil. Begitu lahir bayi, diumumkan ini bayi hasil hubunganku dengan Jurej. Berarti wanita ini sudah melakukan 3 kesalahan: merayu Jurej, berzina dengan pengembala kambing, yang ketiga menuduh Jurej yang membuat dia hamil dan melahirkan si bayi. Contoh yang lain, beberapa kali para sahabat ditegur oleh Rasulullah, berani memberikan kesaksian. Contohnya apa? Setelah perang Khaibar, teriak-teriakan dari sana sini. Para sahabat berteriak, fulanun syahidun, si fulan, monggo Pak, silakan. Si fulan syahid. Ternyata Rasulullah langsung mengklarifikasi, kalla, sekali-kali tidak. Innahu finnar, laki-laki itu justru di neraka. Fi aba'atin qad ghallaha, dia sudah mengambil 1 baju sebelum dibagi. Jadi para sahabat memberikan kesaksian laki-laki ini mati syahid karena ikut perang bersama Rasulullah. Dianulir oleh Rasulullah, oh tidak, syahidnya tidak jadi, justru dia akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana pada perang Hunain, Qazman dielu-elukan mati syahid. Kata Rasulullah, kalla innahu finnar, sekali-kali tidak, justru dia ada di neraka. Baik. Kemudian termasuk kesaksian palsu adalah orang-orang Yahudi. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim
thumma yaquluna hada min indillah wa ma huwa min indillah. Celaka orang-orang Yahudi. Kitab Taurat, Injil, Zabur, ayatnya ditarik, dihapus, ditulis ayat versi mereka, kemudian diumumkan ayat ini berasal dari Allah padahal itu tidak berasal dari Allah. Maka bisa dipastikan Nabi Daud hari ini kalau disodorkan kitab Zabur pasti bingung, ini kitab dari mana? Bisa dipastikan Nabi Musa kebingungan ketika disodorkan kitab Taurat, pasti tidak akan kenal. Sebagaimana Nabi Isa pasti geleng-geleng kepala, ini apa-apaan ini? Kitab Injil, nggak jelas. Belum pernah aku membacakan kitab Injil sebagaimana yang aku lihat hari ini. Siapa yang sukses merubah Zabur, Taurat dan Injil? Orang-orang Yahudi. Berarti mereka sudah memberikan kesaksian palsu. Hada min indillah, ini ayat berasal dari Allah, wa ma huwa min indillah, padahal itu bukan berasal dari Allah. Nah, Nasrani memang tidak jahat seperti Yahudi. Mereka tidak merubah-rubah ayat. Ayatnya tetap, tapi mereka tambah-tambah dengan ajaran-ajaran baru. Sehingga muncullah ajaran bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak sekedar seorang nabi, tapi derajatnya terangkat sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pun langsung mengklarifikasi kesaksian mereka. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafir yang berani mengatakan Al-Masih ibnu Maryam adalah Tuhan selain Allah. Termasuk kesaksian palsu bintang-bintang iklan. Bintang-bintang iklan mayoritas memberikan kesaksian palsu, testimoni. Bisa putih dalam waktu 3 minggu. Iya, artisnya sudah putih dari kecil. Terus pakai bedak atau apalah, seperti hembody dan lain sebagainya, memberikan kesaksian 3 minggu sudah putih kulitnya. Jadi bintang iklan itu termasuk dalam bab ini, karena sering memberikan kesaksian-kesaksian palsu. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika ada kesaksian palsu, maka di sana ada kesaksian-kesaksian yang benar. Contoh, ketika Zulaikha, ini ada beberapa, saya berikan contoh-contoh kesaksian yang benar. Ketika Zulaikha menuduh Yusuf akan memperkosa dirinya, maka qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusana au adabun alim. Wa syahidu syahidu min ahliha in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shadiqin. Ketika Zulaikha nuduh Yusuf di depan suaminya, tiba-tiba saudara Zulaikha datang. Wahai Al-Aziz, untuk menentukan Yusuf yang salah atau Zulaikha saudara saya yang salah, mari kita lihat baju Yusuf yang sobek dari depan atau belakang. Kalau sobeknya dari depan, oh berarti Yusuf yang salah, Zulaikha yang benar. Tapi kalau setelah kita periksa, ternyata yang sobek bagian belakang, berarti Yusuf yang tertuduh, dia yang benar, Zulaikha saudara kami itulah yang salah. Maka dalam dunia perundang-undangan Islam, dunia pengadilan dalam Islam, ini disebut dengan saksi ahli. Jadi untuk menentukan siapa yang salah, hadirlah saksi ahli. Ternyata saksi itu bukan dari orang lain, tapi justru dari keluarga terdekat Zulaikha. Begitu falamma ra'a qamisahu qudda min kubulin min duburin
qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adim. Begitu dicek, baju Yusuf sobek dari arah belakang. Suami dari Zulaikha tegas, Yusuf tidak salah, yang salah adalah kamu, tipu daya kamu sangat hebat. Cuma setelah itu suami Zulaikha tidak menghukum Zulaikha, cukup mengatakan Yusufu a'rid an hada wastaghfiri lidzanbiki. Yusuf segera pergi, lupakan peristiwa ini, jangan ngomong-ngomong kepada yang lain, tutup aib ini. Zulaikha, kamu harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Baik, termasuk kesaksian yang benar adalah Nabi Isa alaihissalam. Ketika Maryam membawa Nabi Isa digendong balik ke kampung, orang-orang Yahudi menyambut dengan provokasi. Wahai Maryam, makana abuki mra'au saw wa makanat ummuki bagiyah. Maryam, bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pelacur. Kok bisa kamu punya anak tidak punya suami? Dengan bahasa lain, berarti kamu pelacur. Ketika ibunya dituduh seperti itu, si bayi yang baru lahir langsung tampil membela ibunya. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Perkenalkan, aku adalah hamba Allah. Allah sudah mengangkatku sebagai nabi. Inilah nabi termuda. Jadi baru lahir sudah diangkat menjadi nabi. Dan Allah berpesan kepadaku agar aku menunaikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Kalimat-kalimat Nabi Isa ini menunjukkan bahwa Nabi Isa memberikan kesaksian bahwa ibu saya bukan pelacur sebagaimana yang kalian tuduhkan. Kemudian termasuk kesaksian yang benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi yang kita injak akan memberikan kesaksian peristiwa apa yang terjadi, siapa pelaku, jam berapa, apa yang dia lakukan. Berarti karpet-karpet ini bapak-bapak nanti semua akan bicara. Ya Allah, hari ini Selasa malam Rabu tanggal 26, Bapak A duduk dari jam sekian sampai jam sekian untuk mengikuti majelis taklim. Ini kan memberikan kesaksian. Sebagaimana kalau duduknya orang untuk main kartu atau minum minuman keras atau rapat dengan rapat yang akhirnya keputusan menghasilkan keputusan-keputusan yang merugikan rakyat, maka tempat yang dia injak itu akan memberikan kesaksian. Berarti bumi selalu memberikan kesaksian dengan kesaksian yang benar. Termasuk kesaksian benar adalah para malaikat. Perlu Bapak ketahui, ketika Bapak membahas syafaat, syafaat itu tidak hanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata syafaat itu juga berasal dari para malaikat. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaatil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa la yabqa illa arhamur ruhama. Yang akan memberi syafaat nanti pada hari kiamat, 1 para malaikat, 2 para nabi, 3 seluruh orang beriman. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya bapak-bapak dapat pembelaan dari kesaksian para malaikat? Caranya, laksanakan ibadah di mana ibadah itu malaikat hadir. Contohnya apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda.
tunaikan sholat. Kapan? Liduluki syamsi, ketika matahari sudah mulai tergelincir. Tafsirnya zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail, tafsirnya adalah maghrib dan isya. Wa qur'anal fajr, salat fajar, yaitu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, hadirnya orang untuk salat subuh berjamaah itu disaksikan. Disaksikan siapa? Tashhaduhu malaikatul laili wan nahar, disaksikan malaikat malam dan siang. Berarti nanti pada hari kiamat ketika Bapak dihisab amal-amalnya, tiba-tiba malaikat hadir memberikan kesaksian atas kehadiran kita di setiap sholat subuh. Contoh lagi apa? Kalau Bapak datang ke masjid sebelum adzan, sudah datang, sudah sholat tahiyatul masjid, maka madamatis malaikatu tusalli alaihi Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Begitu dia datang ke masjid, dari awal sampai dia keluar, tanpa henti malaikat mendoakan kita, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, Allahumma tub alaihi, ya Allah terima tobatnya. Padahal dia tidak beristighfar, tidak memohon rahmat, tapi hadirnya dia sebelum adzan berkumandang menyebabkan malaikat ikut hadir dan mendoakan dia dari awal sampai dia keluar dari masjid. Contoh lagi apa? Duduknya seseorang di majelis taklim, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibi ilmin ridha bima yatlub. Malaikat mengepak-kepakkan sayapnya menaungi orang yang sedang duduk menuntut ilmu. Berarti sekarang malaikat sedang hadir. Berarti bapak-bapak akan dapat kesaksian dari para malaikat, mungkin karena datangnya tadi sebelum adzan maghrib, atau mungkin dapat kesaksian karena kita duduk di majelis taklim, tidak pulang setelah maghrib karena di sini ada majelis taklim. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, langsung ke inti poin. Mana dalil kesaksian palsu itu termasuk dosa besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabairi, maukah kalian aku tunjukkan dosa-dosa besar itu? Saat itu Rasulullah sedang duduk bersandar. Al isyraku billah, nomor satu syirik kepada Allah. Nomor urut kedua wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Begitu menyebutkan dosa ketiga, tiba-tiba Rasulullah tidak bersandar lagi, langsung duduk dengan tegak. Ala wa qaulu zur, ala wa syahadatu zur. Beliau ulangi 3 kali. Ingatlah, dosa besar nomor urut ketiga adalah kesaksian palsu. Beliau ulangi 3 kali. Ini dalil bahwa kesaksian palsu termasuk dosa besar. Baik, cukup insya Allah kajian kita malam hari ini. Sekarang sudah jam 5:07. Itu Pak jamnya, jam 5:07. Betul ya Bu ya, jam belakang Bu, jam 5:07. Baik, sekarang kita lanjutkan tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, ini ada pengumuman dari pihak takmir. Mulai pekan depan kajian kitab Al-Kabair diganti ba'da isya langsung, bukan ba'da maghrib. Nggak tahu takmir minta setuju atau tidak, tapi kalimatnya begitu. Mengenai bapak-bapak tidak setuju, tapi itulah keputusan. Jadi mulai pekan depan kajiannya ba'da isya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kemarin kita pulang dari umroh yang
sukses, bahagia. Harapan kita umroh kemarin mabrur, dan kemungkinan umroh saya kemarin itu umroh terakhir edisi Bekasi. Insya Allah untuk edisi yang akan datang umrohnya edisi Masaran dan sekitarnya. Maka bagi bapak-bapak yang punya niatan umroh bareng jamaah Masjid An-Nur, silahkan kita ancang-ancang insya Allah bulan Agustus yang akan datang. Yang mau nabung ke rumah saya silahkan. Biasanya yang nabung ini ya kita terima tabungannya, kita doakan, dan rata-rata yang nabung tidak disangka-sangka. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, tiba-tiba 1 tahun sudah terkumpul. Baik, kita tunggu siapa yang akan mendaftar untuk umroh di bulan Agustus. Mungkin ada pertanyaan, kenapa bulan Agustus? Bukankah bulan Agustus panas? Iya. Selama ini saya kalau umroh bulan dingin atau bulan sejuk. Tapi ketika saya coba bulan Agustus panas, ternyata saya mantap umroh di bulan panas. Kenapa? Karena umroh di bulan dingin saya repot ngurusi jamaah, sedikit-sedikit minta izin ke toilet. Baru turun bus yang ditanya toilet. Baru selesai belanja, Ustaz toilet mana? Nah kemarin nggak ada yang nanya toilet karena udara panas. Tapi ternyata panas, betul panas, tapi tidak menyebabkan kita keluar keringat. Saya tidak merasa gembrobios meskipun udara sangat panas, biasa-biasa saja. Baik, ini ada pertanyaan. Di kegiatan arisan RT ada simpan pinjam atau tabungan, dan pinjamannya untuk anggota arisan. Untuk yang nabung sesuai kesepakatan tidak akan menerima bunga, tapi untuk yang ngutang akan dikenakan istilahnya jasa, dan untuk jasa ini diganti dengan istilah infak. Jangan-jangan iuran faksa ini, infak. Ya, infak itu kan iuran paksa sekarang. Baik, sekarang arisan dulu. Boleh tidak arisan secara umum? Boleh, tidak masalah arisan. Cuma satu, arisan hindarkan arisan emas atau perak. Karena di Bekasi ada arisan emas. Dua komoditi ini hanya boleh dijual dengan cash. Kalau dicicil itu riba. Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati yadan biyadin sawaan bisawain. Dari hadis ini kesimpulannya emas dan perak itu komoditi yang harus diperoleh secara cash, tidak boleh dicicil. Yang kedua tentang arisan, meskipun sah tidak masalah, tapi coba Bapak ketika ikut arisan dikocok, nama kita keluar, akhirnya kita dapat 5 juta. 5 juta kita gunakan untuk piknik ke Tawangmangu misalnya. Ketika kita senang, uang 5 juta untuk piknik, untuk senang-senang, untuk nyewa villa, untuk makan, jajan, itu sebenarnya kita sedang memakai duit orang lain. Itu sebenarnya ngutang. Sementara Rasulullah salah satu doa beliau adalah terhindar dari hutang. Itu saja sebenarnya. Nah, kemudian utang piutang, kemudian diberi istilah infak kelebihan. Ini para ulama menyebut dengan kalimatu haq yuradu bihil batil. Istilahnya benar, istilahnya keren, sesuai syariat.
tapi sebenarnya ada motif kebatilan yang terselubung, tetap itu riba. Termasuk saya sampaikan, sering ada koperasi simpan pinjam. Kalau ada anggota pinjam kan diberi bunga. Alasannya kenapa berani tetap memberikan bunga? Toh keuntungan kembali kepada peserta. Maka saya jawab, kalau niatnya ingin memberikan keuntungan bagi peserta, maka kalau ada peserta ngutang jangan diberi bunga. Nah, itulah memberikan keuntungan bagi peserta, jelas. Utang piutang yang penting ada kelebihan, tetap itu disebut riba. Tidak ada alasan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang, pemberi pinjaman dapat keuntungan, maka itu termasuk riba. Jadi jangan diberi istilah jasa atau infak, karena infak punya arti tersendiri, tidak ada hubungannya dengan kelebihan dari peminjaman tadi. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak. Kalau yang utang itu dengan sukarela sendirinya untuk memberikan sekedar tambahan, bagaimana? Ya, boleh tidak saya sebagai orang yang meminjam memberikan kelebihan? Boleh dengan syarat. Satu, kelebihan tidak boleh dijanjikan di awal akad. Pak, saya pinjam 5 juta, nanti saya kembalikan 6 juta. Itu gak boleh. Satu. Jadi Pak pinjam duit, titik. Jangan memberi janji-janji. Yang kedua, kelebihan hanya diberikan setelah hutang lunas. Jadi saya pinjam 5 juta. 5 juta saya gunakan untuk usaha, bikin gerobak, jualan. Ternyata selama 2 tahun gerobak saya dari 1 menjadi 60 gerobak. Akhirnya 2 tahun kemudian saya datang kepada si pemberi pinjaman, Pak, alhamdulillah, jazakallah, terima kasih. Saya akan melaksanakan kewajiban saya melunasi hutang. Ternyata uang 5 juta yang Bapak pinjamkan kepada saya, Masya Allah berkah. Dari 1 gerobak sekarang saya sudah punya 60 gerobak. Terima 5 juta, ini kewajiban saya. Dan sebelum saya pulang, saya akan memberikan kenang-kenangan. Mohon untuk diterima. Orang itu bertanya, apa kenang-kenangannya? Silakan Bapak lihat di halaman. Ternyata Pajero Sport. Dah, ngalamun kan gratis. Boleh tidak? Boleh. Apakah itu riba? Tidak. Kenapa? Tidak disampaikan di awal dan diberikan setelah hutang dilunasi. Mana dalilnya cara ini boleh? Dalilnya adalah setelah perang Hunain, beliau bersabda, inna min khiyarin nasi ahsanuhum qadaan. Sebaik-baik orang adalah ketika mengembalikan dia berikan kelebihan. Berarti memberikan kelebihan boleh dengan 2 syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Pada saat sholat, ketika saya membaca di tafsir Ibnu Katsir, itu kan Aisyah itu kan tidak memakai bismillah. Saya mempelajari itu, tapi ada ulama itu bahwasanya bismillah itu akan menjadi hak. Jadi
ketika baca pada saat menutup satu surat di bacaan Al-Fatihah. Iya. Sudah. Jenengan dari mana ini baru ketemu hari ini? Oh, Sambirjo. Dekatnya Java. Dekat? Udah, pokoknya nanti kita bicarakan selesai Isya aja Sambirjo mana, karena Sambirjo di Pelupuh ada Sambirjo. Oh, pom bensin itu. Oh, yes. Yang intinya Punggro. Oh, Sambirjo situ. Ya, ya. Ya, satu dulu. Ya. Maaf, ini saya sebenarnya mata saya juga masih dari sudah 5 hari angop terus ini, karena pulang umroh kan begitu, baru sadar ternyata kurang tidur. Jadi gini, bacaan bismillah, siapa yang pertama kali mempopulerkan bismillah? Tentu Nabi Sulaiman. Di surat An-Naml ketika menulis surat kepada Ratu Bilqis, innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim wa alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini datang dari Sulaiman. Surat ini saya awali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bilqis, jangan sombong, datang kemari dalam keadaan sebagai muslim. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kemudian beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa aqta. Siapa saja, setiap aktivitas yang tidak diawali dengan bacaan bismillah maka terputus keberkahannya. Jadi kalau Bapak memulai aktivitas, mulailah dengan bacaan bismillah supaya dapat keberkahan. Tapi bacaan bismillah dalam prakteknya ada yang bismillah saja, ada yang bismillahirrahmanirrahim. Contoh yang bismillah tok tanpa ada ar-Rahman ar-Rahim, seperti keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jangan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Termasuk menyembelih, bismillahi Allahu Akbar, jangan Ar-Rahmanir-Rahim, karena Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau Bapak menyembelih kambing masih Ar-Rahmanir-Rahim disebut, nanti kambing kalau boleh ngomong katanya sayang, katanya kasih, kenapa saya disembelih, kan gitu. Maka jangan pakai Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, jadi bismillah diperintahkan di setiap kita memulai kegiatan. Nah, baru bacaan bismillah ketika membaca Al-Fatihah saat sholat. 4 madhab sepakat mengambil surat Al-Hijr, Al-Fatihah disebut dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang membuat mereka berbeda, ayat pertama itu yang mana? Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bapak perhatikan di Quran, Bismillahirrahmanirrahim kan ayat 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Tapi Imam Malik, oh enggak, ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, bismillah enggak ada hubungannya dengan Al-Fatihah. Dalilnya dari mana? Dalilnya ketika Rasulullah bersabda,
qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Allah berfirman, aku membagi antara surat Al-Fatihah antara diriku dengan hambaku. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, kalau hambaku saat solat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung nyaut, hamidani abdi, lihat hambaku sedang memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau dia membaca ar-rahmanir rahim, Allah langsung nyaut, majjadani abdi, lihat hambaku sedang menyanjungku. Begitu membaca maliki yaumiddin, Allah langsung nyaut, athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjungku. Nah, yang pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin, tidak disebut bismillah. Maka Imam Malik itu berbeda dengan Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Imam Malik begitu Allahu Akbar langsung alhamdulillahi rabbil alamin, tidak baca bismillah. Yang baca bismillah itu Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ternyata sama-sama sepakat bismillah itu ayat pertama. Hambali dibaca pelan, Imam Syafi'i dibaca keras. Tapi dua-duanya punya argumentasi. Kalau Bapak pergi ke Arab Saudi, maka bismillah tidak dibaca keras. Kenapa? Dalilnya cukup banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusirruna bil basmalati. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar selalu mensirkan bacaan bismillah. Tapi kenapa teman-teman kita dari NU mengikuti Syafi'i, bismillah dibaca keras? Mengambil hadis sahih ketika Abu Hurairah memimpin sholat, makmumnya semuanya generasi tabi'in, ternyata bismillah dibaca keras. Begitu selesai, Abu Hurairah berkata, fa walladhi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah aku, maka tirulah solat yang sudah aku praktekkan tadi. Berarti kesimpulannya, bismillah dibaca keras pernah dilakukan oleh Rasulullah, dibaca pelan juga pernah. Ada yang belum selesai? Ada konteksnya, kalau dalam ilmu kasih itu kan mengerti bahwa langsung alhamdulillah kita yang saja. Oh, yang Bapak baca. Nah, coba nanti Bapak ulangi lagi tafsir Ibnu Katsir. Di situ yang riwayat tetap dibaca ada, yang langsung to the point alhamdulillah tidak dibaca juga ada. Karena bagaimanapun harus Bapak ketahui, Imam Ibnu Katsir itu ahli tafsir madhabnya Syafi'i. Nah, Imam Ibnu Katsir termasuk yang menganjurkan basmalah dibaca keras. Terus apa? Ada lagi? Yang kedua itu berkenaan dengan Nabi Yusuf tadi ya Pak ya. Bahwasanya karena bayi yang Zaid itu kan Yang bisa ngomong ya, 3 bukan 4. Kalau 4 kebanyakan. 4 Pak. Jadi satunya itu bayi Zuhair, kemudian satunya itu bayi dari wanitanya Fir'aun, istri Fir'aun, terus kemudian bayinya Nabi yang merupakan kesaksian Nabi Baik. Musa, kemudian juga Yusuf. Jadi gini, coba hadisnya berbunyi, lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak ada bayi ceprot bisa ngomong kecuali 3. 1 Nabi Isa, 2 bayi pada masa Jurej, 3 bayi yang baru saja lahir langsung nyusu kepada ibunya, tiba-tiba ada laki-laki ganteng, bajunya bagus, kendaraannya kuda gemuk. Ibunya berdoa, Allahumma ij'al ibni mithlahu, ya Allah kalau nanti anakku gede, aku pingin anakku seperti
dia. Ternyata bayi yang baru lahir, baru ngempeng, baru seumur-umur ngempeng sekali, langsung melepaskan mulutnya dan mengatakan, Allahumma la taj'alni mithlahu, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Itu di hadis. Nah, tapi riwayat yang lain itu memang ada bayi. Misalnya di kitab Riyadhus Shalihin di bab sabar tentang penduduk Yaman yang dilempar ke api harus dibakar. Korban terakhir siapa? Ibu dan bayinya. Ibunya kan bingung mau terjun karena dia yakin Allah itu Tuhan kita. Tapi kalau terjun kasihan dengan bayi. Tiba-tiba si bayi mengatakan, isbiri ya ummah fa innaki alal haq. Sabar bu, engkau berada di atas kebenaran. Ayo terjun ke api. Itu bukan bayi ceprot, tapi bayi sudah agak gede. Jadi yang bisa bicara itu cuma 3 bayi. Maksudnya 3 bayi baru ceprot. Kalau bayi keluar bahasa masaran apa sih Pak? Brojol atau keluar dari rahim itu kan ceprot kan? Nah itu maksudnya begitu. Kalau kisah bayi-bayi yang lain itu bukan bayi ceprot, tapi bayi sudah agak gede. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.